Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Teti Rosmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Karya Pembangunan Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nopi Fitriani SPD, guru mata pelajaran IPS di kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nopi? Alhamdulillah baik Bu Neng. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini Bu Nopi kita akan adakan percakapan praobservasi Bu, sebelum nanti saya amati jalannya proses kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas untuk mengetahui sampai sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan juga kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal Ibu, supaya Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri di dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu dengan melalui tayangan video, gambar, kemudian literasi, peserta didik dapat memahami budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan semua budaya dari masing-masing daerah dengan tepat. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Bu? Apa yang ingin Ibu capai? Untuk area perkembangan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan motivasi peserta didik, baik itu dalam literasi, berbicara, menulis, ataupun mendengarkan. Selain itu juga yang ingin dicapai adalah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan yaitu pada aspek keterampilan, pengetahuannya juga, memotivasi peserta didik untuk bisa lebih banyak berbicara, mendengarkan. Berarti motivasi dan komunikasi juga ya Bu ya, itu aspek yang ingin Ibu kembangkan. Baiklah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas dari strategi pembelajarannya. Untuk strategi yang dipersiapkan ya, saya menggunakan model discovery learning, kemudian melalui metode literasi, diskusi, dan presentasi. Itu yang diambil. Berarti di rencana pembelajarannya nanti modelnya discovery learning dan juga metodenya diskusi dan presentasi. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran? Apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran saya sudah mempersiapkan video, kemudian gambar. Gambar-gambar juga ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan jam berapa Bu? Insya Allah untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Kemudian kelasnya yang digunakan adalah kelas 8A, itu jam 10 sampai dengan jam 11.40. Baik. Jadi nanti Bu di hari Selasa tanggal 27 Februari di kelas 8A ya Bu ya? Saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang nanti terjadi di dalam kelas. Nah, nanti Bu setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, percakapan kita yang terakhir ada Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Ibu Elisa. Nah, sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hasil dari percakapan ini ya, saya mulai akan mempersiapkan video pembelajaran, kemudian gambar-gambar pembelajaran, mempersiapkan modul juga. Gitu. Oke, baiklah ya Bu ya, mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya diberikan kemudahan, juga kelancaran, dan juga kesehatan ya Bu ya, kita berduanya dan juga anak-anaknya juga sehat. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Ibu sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi nanti kita di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Jadi kegiatan observasinya di hari Selasa ya Bu. Kita bertemu lagi di hari Selasa yang akan datang.
Oke, baiklah, demikian percakapan saya dengan Ibu Novi hari ini berhubungan dengan percakapan kegiatan pra-observasi, dan percakapan pra-observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Alfian. Silakan Alfian. Belum memulai pelajaran, anggapinya kita berdoa. Udah dirahmati mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang keragaman budaya. Kita kaitkan dulu dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang keragaman budaya dari segi alam. Nah, kalau yang sekarang kita mulai dengan keragaman budaya dari suku bangsa. Sebelum kita mulai, mau bertanya dulu, siapa yang tahu boleh angkat tangan? Di Indonesia ada berapa provinsi sekarang? Ya, Olivia. 38 provinsi, betul. Yang sebelumnya itu 34, tetapi ada penambahan 4 provinsi, diantaranya ada Papua Barat dan Kalimantan. Yang kedua, siapa yang tahu berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Yo, tadi, suka ya. Pi, berapa dan berapa Pi? Ada? Nggak ada yang tahu? Kurang lebih, Alivia, 300 suku bangsa. 300 suku bangsa. Ya, mungkin kalian lupa lagi. Karena terlalu banyak suku bangsa yang hidup di Indonesia, terus terlalu banyak keberagaman di Indonesia, mungkin itu adalah jawaban yang kurang lebih 300. Sebetulnya kalau berdekat dengan etnisnya itu hampir 1340. Ya, terakhir nih, ini pertanyaan terakhir hanya untuk mengingatkan. Sebutkan saja dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, sebutkan 6 saja suku bangsa yang ada di Indonesia yang terkenalnya saja. Siapa? Ya, boleh. Betul. Ya, itu hanya sebagian, baru 6. Bayangkan kalau kalian menghafal sampai 300 suku bangsa. Nah, inilah yang menjadikan Ibu untuk memulai pembelajaran, yaitu keanekaragaman budaya Indonesia. Kita mulai. Sekarang Ibu akan memperlihatkan videonya terlebih dahulu. Kita simak bersama, tetapi tidak keseluruhan full karena kita ada 38 provinsi. Kita hanya mengenal sebagiannya saja ya. Silakan disimak. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krambadi. Pakaian adat Pulau Balang. Tarian adatnya antara lain Untuk selanjutnya, setelah Ibu memberikan tayangan ini, nah Ibu punya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keragaman budaya Indonesia, budaya Jawa Barat. Untuk sebuah budaya tidak luput dari pakaian adat, rumah adat, tari tradisional, makanan khas, dan juga senjata tradisional. Untuk pakaian adat budaya Jawa Barat, di sini ada kebaya. Kebaya adalah salah satu jenis pakaian adat dari suku Sunda yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Busana ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kebaya dan kain batik atau songket yang dipakai sebagai rok. Kebaya adalah pakaian atasan yang dikenakan oleh wanita, terbuat dari bahan yang ringan dan transparan seperti susra atau kasut. Kebaya memiliki berbagai model dan jenis. Namun pada umumnya, kebaya adat Sunda memiliki ciri khas pada model dan ukiran yang terdapat pada kain batik atau songketnya. Biasanya, wanita Sunda memakai kebaya pada acara-acara resmi seperti acara pernikahan, tangan, dan acara adat lainnya. Untuk rumah adat khas Jawa Barat ada jurang apak. Jurang apak adalah salah satu jenis gaya bangunan rumah khas Sunda yang dalam bahasa Indonesia jurang apak memiliki arti burung yang sedang mengepakkan sayap. Arti tersebut berasal dari kata julang yang berarti burung dan apak berarti mengepakkan. Rumah adat satu ini dinamakan julang apak karena desain atapnya yang persis seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Bentuk atapnya melebar pada setiap sisi dan pada bagian atasnya berbentuk huruf I. Sehingga secara keseluruhan, rumah adat ini menyerupai burung yang sedang mengepakkan sayap. Ciri khas lain dari rumah adat julang apak ini adalah bagian hubungannya yang terdapat pelengkap atap berbentuk sadar, gunting atau kapit kurang. Untuk tari tradisional ada jaipong. Jaipong merupakan kesenian Jawa Barat. Tari jaipong juga merupakan gabungan dari 3 kesenian lain, yaitu ketuk tilu, wayang golek, dan pencak silat. Dari gabungan tersebut membuat tari jaipong memiliki gerakan yang unik, sederhana, dan energi. Tari jaipong lahir dari 2 seniman, yaitu Adi Suwanda dari Karawang dan Gugum Gumbira dari Bandung. Pada tahun 1970-an, kedua seniman tersebut berkolaborasi untuk menciptakan gerakan dan iringan musik tari jaipong. Untuk makanan khas di sini ada tutuk oncom dan celok. Untuk tutuk nasi tutuk oncom adalah makanan khas Tasikmalaya terbuat dari nasi yang diaduk dengan oncom goreng atau bakar. Penyajian makanan ini umumnya dalam keadaan hangat. Kata tutuk yang terdapat dalam nasi dalam nama nasi tutuk oncom berarti ditumbuk. Nasi tutuk oncom adalah nasi yang dicampur dengan oncom tumbuk. Nasi tutuk oncom harus disajikan dalam kondisi hangat. Berpaduan rasa asin, gurih, dan bulan sangat terasa saat nasi dikunyah di mulut. Untuk cilok merupakan singkatan dari asin colok. Adalah penganan yang terbuat dari tapioka, bentuknya bulat menyerupai bakso, diberi isian gaji, daging, dan sebagainya. Biasanya disajikan dengan saus, kecap, sambal kacang, dan sebagainya. Bentuknya bulat-bulat dan kadang isinya dengan isian seperti daging atau potongan telur di dalamnya. Sehingga saat ini masih belum diketahui dari mana asal cilok sebenarnya. Tapi banyak yang menyebut cilok berasal dari kota Bandung. Untuk senjata tradisional, Jawa Barat memiliki kujang. Kujang berasal dari kata kudiang. Kudi merupakan kata dalam bahasa Sunda kuno yang berarti senjata dengan kekuatan goib dan sakti. Kata hiang juga berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti dewa atau dewi. Sumber lain mengatakan bahwa kujang berasal dari kata kujang yang berarti manusia. Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau hiang. Dan sebagai sebuah senjata, sejak dahulu
hingga saat ini sudah menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sekian presentasi dari kami. Presentasi telah selesai. Silakan jika ada yang bertanya. Satu lagi pertanyaan. Siapa? Ada? Boleh? Boleh. Budaya daerah harus tetap dilestarikan. Karena budaya daerah budaya Nusantara telah menjadi mata bisa pendidikan negara makanya Ya cukup ya? Cukup? Silakan kasih tepuk tangan dulu. Dari kami, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu mengambil diskusi, kemudian mengambil presentasi di depan? Tujuan Ibu hanya untuk memotivasi kalian. Supaya apa? Supaya bisa berbicara di depan. Supaya tidak ada rasa malu. Ya, berbicara di depan, kemudian ada yang bertanya, kemudian dijawab itu. Seiring dengan waktu, setiap kali kalian di depan, kalian sudah terbiasa berbicara. Dan nanti kalian sudah tidak lagi ragu-ragu untuk mengeluarkan pendapat. Paham ya? Nah itu tujuannya kenapa dikelompokkan berdiskusi, berarti kerjasama, kemudian dipresentasikan di depan. Nah dari hasil keseluruhan materi hari ini tentang keragaman budaya, ada yang harus disimpulkan dari keseluruhan materinya. Silakan sebelum Ibu menyimpulkan keseluruhan, salah satu siswa saja untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, boleh, Elsa. kesimpulan yang dapat diambil dari tema kali ini yaitu Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa. Masing-masing daerah memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Dan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya sesuai dengan sebuah cita yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ya, kasih tepuk tangan dulu, Bu. Nah, itulah ya materi atau pembelajaran yang kita bisa ambil. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Tidak hanya budaya saja, keanekaragaman alam, ya, keanekaragaman suku bangsa, itu yang akan kita ambil hari ini. Jadi intinya bersyukurlah kita berada di Indonesia, syukuri dengan keanekaragaman. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Masing-masing budaya memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Tidak perlu diperdebatkan karena perbedaan, malah perbedaan itu yang menyatukan. Itu ya yang kita ambil hari ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga nanti kalian bisa membawa materi ini sampai ke rumah, sampai nanti kalian besar. Itu aja. Wabillahi itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan Pasca Observasi. Saya Neneng Teti Rosmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Karya Pembangunan Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Nopi sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Elisa Nurzakia. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Nopi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Neng, alhamdulillah baik. Baiklah, di pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nopi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu Nopi lakukan.
Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah untuk observasi kemarin berjalan dengan lancar. Mungkin karena belum terbiasa saja berada di kelas kemudian diobservasi, mungkin itu aja. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Baiklah, bisa diceritakan kembali nggak Bu area pengembangan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tentu saja pada saat observasi kemarin tahapan saya sudah lakukan, dimulai dari membuat CP, kemudian membuat modul, kemudian buku tema sampai dengan alat-alat yang diperlukan pada waktu observasi tersebut. Kemudian untuk pengembangan areanya saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa diajak untuk mengetahui keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian siswa juga bisa menyebutkan berbagai budaya yang ada di Indonesia dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pengembangan berikutnya untuk pengetahuan, selain itu ada keterampilan. Keterampilannya saya ambil melalui kegiatan belajar di mana si anak itu dipilah-pilah mulai dari sesuai dengan minat dan bakatnya, mulai dari ada visual, kemudian auditori, kemudian ada yang kinestetik. Jadi saya memisahkan per kelompoknya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah menurut saya area perkembangan itu sudah saya sampaikan seluruhnya dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tapi tetap masih ada kekurangannya. Ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran ketika di kelas? Mungkin sama dengan guru-guru pada umumnya, kendalanya yaitu setiap ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif. Jadi dari setiap kelompok yang aktif dengan yang tidak aktif mungkin lebih banyak yang tidak aktifnya. Itu. Ketika presentasi bagaimana? Ketika presentasi yaitu yang anak-anak ketika presentasi yang aktif itu lebih menonjol dibandingkan yang tidak aktif. Itu untuk kendalanya. Mungkin karena apa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin bagi siswa yang kurang aktif itu kemungkinan dari tidak percaya dirinya dia untuk mengeluarkan pendapat, sehingga dia mau untuk mengeluarkan suaranya di depan orang banyak. Gitu. Ketika tanya jawab diskusi itu ya ada ya. rasa tidak percaya dirinya. Baiklah, untuk rencana kedepannya apa yang akan Ibu lakukan dengan tadi ada kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika di kelas? Untuk kekurangan yang kemarin, insya Allah saya akan memperbaikinya ke depan, tapi untuk waktunya mungkin belum ditentukan pasti karena sekarang kan menghadapi bulan puasa, kemudian mungkin insya Allah langsung setelah Idul Fitri kita mulai kembali untuk rencananya apa yang akan Ibu lakukan nanti ketika di pembelajaran di dalam kelas? Seperti yang tadi bahwa keterampilan sesuai pengetahuan dan keterampilannya saya tekankan, kemudian mengelompokkan sesuai dengan minat dan bakat, yang visual yang mana, auditori yang mana, yang kinestetik yang mana. Dan lebih mengutamakan siswa untuk aktif dalam berbicara di depan saya. Jadi nanti dalam media juga mungkin ya, karena tadi Ibu Nopi sudah menjelaskan sesuai mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka, pasti media yang digunakan juga berbeda ya Bu, sesuai dengan bakat minatnya. Sesuai dengan bakat minat, saya akan menampilkan video juga, PowerPoint juga, sesuai dengan minat mereka. Ya, ya, bagus sekali rencana yang akan Ibu laksanakan nanti, dan saya menunggu cerita selanjutnya ya Bu ya, untuk realisasi yang nanti akan Ibu lakukan, dan semoga berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira tadi kapan Ibu akan melakukan perubahan
dengan rencana yang telah Ibu rancang tadi? Kalau dikatakan tanggal pastinya kan belum ya. Insya Allah setelah Idul Fitri kita mulai kembali untuk melakukan perubahan. Ya, untuk kegiatan pembelajaran Untuk karena mungkin kegiatan di pembelajaran. bulan Ramadan ini tidak senormal Nah, yang biasa. seperti biasa ya karena Nah, ada pesantren silat pesantren gitu silat. ya. Iya. Iya. Baiklah, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi secepatnya Ibu realisasikan dan semoga lancar dan ada perkembangan ya Bu ya dari kegiatan pembelajaran yang kemarin saya observasi, saya lihat Ibu Nopi sudah melaksanakan tahapan-tahapannya sesuai dengan model pembelajaran, mulai dari pendahuluan, apersepsi, kemudian kegiatan intinya juga tahapan-tahapan dari setiap model juga sudah Ibu laksanakan. Saya lihat kemarin cuma satu Bu, kesimpulan juga kemarin juga sudah ada terjadi diskusi tanya jawab dan presentasi ya dari setiap siswa itu untuk berani maju ke depan dan berbicara. Cuma satu kemarin mungkin Ibu Nopi lupa untuk mengingatkan dalam tindak lanjut, jadi dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya nanti lebih bagusnya Bu Nopi ada kemarin ada pretest dulu ya, sudah ada ya Dengan pertanyaan pematik ya. Ya. Nah nanti kalau bisa ada prosesnya juga Bu. Jadi di akhir setelah kegiatan, setelah anak-anak menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari itu dan dikuatkan oleh Ibu Nopi dalam kesimpulannya, baru diadakan proses. Jadi untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mereka pada pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Nopi. Tapi secara keseluruhan saya lihat setiap tahapan-tahapan dari model yang Ibu Nopi lakukan itu sudah terlaksana. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Nopi rencanakan berjalan dan cepat terrealisasi ya Bu ya. Sekarang terima kasih Bu Nopi atas jawaban-jawabannya. Dari mulai kita kegiatan praobservasi, kemudian Bu Nopi diobservasi oleh saya dalam kegiatan observasi, dan sekarang untuk kegiatan pasca observasinya. Alhamdulillah tadi sudah selesai percakapan saya dengan Ibu Nopi terkait dengan kegiatan observasi di kelas. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Elisa sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi dan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Nopi. Mangga Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nenek sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian observasi dan pasca. Begitu juga ke Bu Nopi, terima kasih sudah membantu kemudian mendukung rangkaian kegiatan salah satu kegiatan lebih bermanfaat ke depannya, baik kemudian mohon izin untuk menyampaikan dari hasil pasca observasi pembelajaran antara Bu Neneng dengan Bu Nopi. Saya lihat Bu Neneng dan Bu Nopi saling bercakapnya itu lancar gitu ya, tanpa ada beban. Gitu. Meskipun sebelum di tag video itu, aduh grogi gitu ya. Tapi saya lihat itu kegrogiannya itu tidak muncul gitu ya. Terima kasih. Pertama itu, kemudian alur dari pasca observasi pembelajaran lakukannya itu sudah dilaksanakan oleh Bu Neneng. Mulai dari menyampaikan tujuan dari percakapan hari ini, Bu Neneng mengajukan pertanyaan, kemudian mendorong pertanyaan itu untuk menggali apa yang Bu Nopi rasakan. Kemudian merefleksi juga, Bu Neneng mengajukan refleksi terhadap Bu Nopi, bagaimana nih perasaan saat diobservasi, kemudian gimana setelah observasi, kemudian Bu Nopi juga menyampaikan hasil refleksinya itu memuaskan gitu ya. Kemudian Bu Neneng juga sudah mengajukan pertanyaan sampai ke Bu Nopi itu menyampaikan refleksinya itu tidak hanya hal yang baik saja, tapi yang mau dilakukan untuk kedepannya untuk memperbaiki itu kan tadinya yang sebelumnya sudah baik, tapi Bu Nopi didorong oleh pertanyaan Bu Neneng itu bisa menyampaikan
dengan saat Bu Neneng juga menyampaikan hasil analisis, jadi tidak hanya Bu Novi saja yang menyampaikan observasinya hingga saat observasi dan observasi, tapi Bu Neneng juga menyampaikan hasil analisis dengan saat pelaksanaan juga sudah dilaksanakan. Kemudian tidak ada komplain dari Bu Novi, kemudian Bu Novi tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Neneng. Jadi memang Bu Neneng sudah menunjukkan hasil analisisnya itu objektif. Kemudian setelah itu pada pertanyaan-pertanyaan Bu Neneng juga mendorong untuk Bu Novi untuk melihat apakah area pengembangan yang tadinya sudah disampaikan pada saat observasi ini dilihat area pengembangannya itu sudah tercapai. Tadi Bu Neneng mendorong pertanyaan itu, jadi Bu Novi menjawab saat merefleksikan itu sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai sebelumnya pada saat observasi. Kemudian dari hasil perencanaan area pengembangan, kemudian yang sudah baik, kemudian yang belum maksimal menurut Bu Novi gitu ya. Tadi juga digali lebih dalam rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa, kemudian rencana pengembangan diri Bu Novi sendiri itu sudah disampaikan. Jadi sampai ke tadi mengapresiasi di akhir, jadi sudah mengapresiasi apa yang sudah disampaikan Bu Novi, kemudian mengapresiasi juga rangkaian dari kegiatan pusat ini sudah disampaikan juga oleh Bu Neneng. Kemudian mendorong juga tadi penggunaan media, meskipun Bu Novi tadi tidak menyampaikan, tapi Bu Neneng mendorong jadi Bu Novi untuk media seperti ini saya akan memilih ini atau menggunakan ini. Jadi Bu Novi juga terdorong untuk media untuk kedepannya. Kemudian kapan waktunya sudah, kemudian rencana waktu sudah, kemudian rencana pengembangan diri, aktivitas pengembangannya sudah. Kemudian mungkin kalau boleh saya mengingatkan Bu Neneng, mohon izin Bu Novi, jadi tadi mungkin satu yang belum didorong, mungkin lupa atau gimana. Jadi yang belum didorong itu kira-kira yang mendukung untuk keberhasilan selanjutnya itu siapa saja, Jadi tidak hanya Bu Novi yang memutar data kelas, tapi kira-kira Bu Neneng itu mendorong kira-kira kalau dituntut sendiri gitu ya, berat gitu ya, gimana kalau misalkan pendukungnya siapa aja untuk mensukseskan pembelajaran ke depan. Kolaborasi mungkin ya dengan rekan yang lain. Pendukungnya siapa saja, kemudian apa yang dibutuhkannya, misalkan dari atas bawah seperti apa yang diperlukan. Mungkin tidak semua dilibatkan gitu ya. Mungkin kan. Ya. Mohon izin Bu Neneng. Ya, apa Ibu? Bu Novi juga menyampaikan tadi. Secara keseluruhan itu sudah sangat baik gitu ya, sesuai dengan penilaian untuk alur dari observasi, kemudian observasi sedikit lah gitu Ya, hanya sedikit baik, Bu. terkait dengan pendukung yang bisa memaksimalkan pembelajaran tidak hanya Ya. hasil dari penilaian ya, pemantauan gitu ya, pemantauan untuk dialog pasca observasi pembelajaran pada hari ini. Iya, terima kasih Bu Elisa untuk tanggapan dan umpan balik juga refleksi juga ya dari Bu Elisa untuk saya juga untuk Bu Novi juga. Jadi kesimpulannya di sini Bu Novi jangan kerja sendiri gitu, kita berkolaborasi untuk perkembangan kegiatan pembelajaran kita di kelas untuk kemajuan anak-anak murid kita gitu ya. Terima kasih Bu Elisa. Alhamdulillah sudah selesai Bu kegiatan supervisi kelas kali ini yang dimulai dari observasi yang sudah saya lakukan waktu di kelas Bu Novi dan pasca observasinya. Terima kasih juga kepada Ibu Elisa untuk umpan balik dan tanggapannya pada kegiatan observasi dan pasca observasi kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga
sekali lagi kepada Ibu Nopi yang sudah mau membantu. Ini salah satu tugas juga saya dalam program kegiatan guru penggerak, dan Bu Nopi sudah mau diobservasi oleh saya untuk dilihat gitu bagaimana metodenya, terus model yang digunakan oleh Bu Nopi di kelas selanjutnya. Saya pokoknya tunggu untuk selanjutnya, cerita selanjutnya supaya lebih berkembang lagi gitu kegiatan pembelajaran di kelasnya. Alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah selesai. Terima kasih juga Bu Alisa, terima kasih Bu Nopi. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.